Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Sahabat IMP. Kembali kita bersama-sama di sini dan sudah hadir yang seperti biasanya. Luar biasa, dan kali ini juga ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Pada intinya adalah yang sedang hangat-hangatnya kita tanyakan. Wilujeng Wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampurasun. Neng hapuntennya langsung lah gitu. Langsung margina naon? Tos diarahan tos pisan. Sudah sangat ditunggu, luar biasa. Subscribe-nya sudah banyak dan akan bertambah lebih banyak lagi, Pak Jenderal. Amin. Amin. Pertanyaan langsung, Neng. Kebetulan nih di saat-saat seperti ini, kalau Capres sudah disampaikan lah, semua sudah tahu, ada beberapa dan lain sebagainya. Nah sekarang bagaimana kata Neng Anggra tentang Wapres itu? Silakan Neng. Sebenarnya kalau untuk Wapres itu pilihannya ada di tangan manusia, bukan termasuk dalam takdir. Tetapi kalau untuk yang Neng lihat, kita ngambil dulu dari kitab Suwasid kuno dari Pajajaran ya, dalam bab ketatanegaraan, bahwa di halaman ke-39 tertulis yang ditulis dengan 2024 berarti 2024. Dari sosok presidennya sudah saya sampaikan, dari Gagi Gugego ya. Terus untuk wapresnya yang saya lihat ini bisa dikatakan seorang petinggi negara Indonesia yang akan menjadi seorang wakil presiden di 2024. Orang yang sangat tegas, adil, jujur, berani, dan tidak pernah memikirkan resiko apa yang akan dia dapat. Dari umur mungkin ya? Dari umur, dari sisi-sisi hal lainnya. Umur bisa dikatakan kurang lebih tua daripada nanti presiden yang akan datang. Siap, luar biasa. Untuk Wapres ya, untuk Neng. Wapres. Betul. Terus penekanan lebih dalam, lebih spesifik. Nama, inisial atau gimana ya? Oh ya, belum saatnya ya? Belum saatnya kalau inisial, karena ini masih bimbang. Di pusat juga masih bimbang sih yang saya lihat. Antara harus memilih siapa Wapresnya yang untuk dicalonkan dengan siapa yang akan menang nanti. Gitu. Jadi ini sebenarnya lebih bergejolak persaingan Wapres daripada bergejolak persaingan Capres. Iya. Jadi Wapres banyak yang mau, yang ini mau gitu kan. Tetapi dari pusat lagi menilai dan mengelola siapa yang lebih pantas untuk dimunculkan. Luar biasa Pak Haji, ternyata wah semakin mengarah gitu. Izin selanjutnya, Neng Anggra. Ini kebetulan bersama dengan kita, izin ada salah satu sosok nih luar biasa, Bapak Majen TNI Purnawirawan Haji Tatang Zainuddin. Jawa Barat, paling tidak Jawa Barat, paling tidak sudah Jawa Barat ya kan dibilang sangat dikenal, apalagi Punten lama-lama semua daerah akan sangat hafal karena menjabat sesuatu pada saat yang lalu. Bagaimana penerawangan tentang beliau, Neng? Silakan. Untuk di karir ya? Untuk di karir. Kalau untuk di karir, insya Allah sih semakin bagus ya. Karena kalau yang Neng lihat, Pak Jenderal ini kan sosok yang adil, bijaksana, dan tegas dalam menyampaikan sesuatu. Mana yang benar ya benar, mana yang salah ya salah gitu. Terus untuk karir kedepannya, kan sekarang untuk sementara waktu ya Pak Jenderal ya, menjadi Presiden Tani Indonesia. Iya, betul. Dan beliau sangat disayangi, dicintai oleh para petani dan kalangan masyarakat bawah. Karena dengan kebijaksanaannya beliau, kebaikannya beliau, orang banyak yang menginginkan beliau menjadi sosok pemimpin di negara ini. Luar biasa, Pak Jenderal. Ternyata luar biasa. Mungkin ini sedikit juga saya ikutan nih bertanya. Nah, adakah salah satu partai yang ingin mengusung Pak Jenderal gitu, yang udah jelas terlihat gitu? Sebenarnya kalau dilihat itu sudah ada ya yang ingin mengusung Pak Jenderal untuk menjadi Wapres. Bendera kuning
bendera biru dan bendera putih, udah itu aja lah. Gak bisa nyebutin nama partainya. Baru kasih warna, baru kasih warna. Betul, pas. Berarti ternyata. Terus untuk Pak Jenderalnya sendiri bagaimana sih? Soalnya gini, susah ditebak secara lahir. Karakter Pak Jenderal ini susah ditebak. Nah, secara batin aja diteropong hatinya. Kalau misalkan dilihat secara Ainul Basyirah, Pak Jenderal ini ingin menjadi sosok pemimpin dan tidak berambisi untuk menjadi dilihat oleh orang banyak, tetapi di belakang ini Pak Jenderal perjalanannya itu benar-benar sangat bagus gitu ya. Ada yang ingin mengusung Pak Jenderal untuk menjadi wapres, bahkan ada juga yang ingin mengusung menjadi capres. Tapi Pak Jenderal sendiri lebih menyayangi dan mencintai masyarakat bawah, kalangan bawah dengan hasil jerih payahnya sendiri. Begitu. Jadi bagusnya itu Pak Jenderal itu nggak ambisius gitu ya. Jadi ya udahlah. Jadi alhamdulillah, nggak pun juga tetap aja menjadi presiden tanah Indonesia gitu ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya izin Pak Haji, tanya Pak Jenderalnya sendiri. Iya betul. Izin Pak Jenderal nih, apa artinya? Bagaimana kesiapan Pak Jenderal untuk jadi seorang wapres? Alhamdulillah deh, Pak Haji, Neng. Alhamdulillah karena memang saya purnawirawan TNI ya. Siap. Jadi tidak ada saya mengenal masalah pensiun. Oh, iya. Kalau ada orang yang mengatakan ya bahwa udahlah kita udah bukan waktunya lagi, kita nikmati masa pensiun, itu bagi saya tidak bisa. Tidak bisa. Saya yang menginginkan ya bahwa rakyat Indonesia dimanapun juga yang saya datangi, saya jumpai, gitu, saya salami, mereka tuh tersenyum. Jadi tidak ada yang mesem, kesulitan, dengan berbagai keluhan dan lain sebagainya. Ya, kalau rakyat Indonesia ini yang saya datangi, saya salami, ya, saya kunjungi, tersenyum, itu suatu kepuasan bagi saya. Makanya saya tidak ada di dalam pemerintahan, saya didaulat oleh masyarakat, khususnya masyarakat petani, yaitu didaulat sebagai Presiden Petani Indonesia. Makanya saya ngulang buana dari daerah ke daerah, provinsi-provinsi, ya, dan itu ada hasilnya. Alhamdulillah didaulat saya oleh rakyat. Kalau masalah kesiapan itu karena permasalahan sekarang capres dengan cawapres itu kan bagaimana partai politik. Ya, kalau memang saya diusung, ya, saya yakin. Gitu. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan rakyat dan negara. Dan saya ingin mensejahterakan, ya, rakyat Indonesia, mempersatukan semua tokoh-tokoh elit-elit yang sementara ini, ya, tokoh-tokoh elit-elit, ya, bisa kita lihat sendiri. Saya sangat prihatin. Nah, itu nggak boleh terjadi sebetulnya. Ya, biarlah di masyarakat. Ya, kalau dikatakan tadi saya siap, ya, alhamdulillah. Saya sebagai prajurit, saya harus siap. Ya, kalau memang ada yang mengusungnya, itu saya kira. Kawan-kawan tadi menurut Neng Anggra kan sudah ada bendera, warnanya sudah ada. Nanti jadi bingung. Begini ya. Jadi saya tuh kalau bilang, sekarang hari ini ada ketua umum partai, Pak Jenderal bergabung di sini. Ya. Saya bilang terima kasih, insya Allah. Besoknya dipanggil lagi, dikasih lagi kartu anggota. Saya kan belum menyatakan. Ini dari partai-partai besar. Ditambah lagi Pak Jenderal. Di mana Pak Jenderal di partai apa? Kalau bisa gabung dengan partai, tolong Pak Jenderal gabung. Di sini nggak ada jenderalnya. Insya Allah. Saya dikasih lagi kartu anggota, ya kan? Kartu anggota dikasih lagi, sampai ada beberapa partai politik, ya kan? Bagaimana? Tadi kalau di sini begini, tapi ya alhamdulillah. Tapi siapa aja duluan? Nah, ada partai yang memberikan kartu anggota langsung dari pimpinannya ke tempat saya, itu yang saya beri. Dijeket pula. Jadi saya tidak ada dengan siapapun juga, petinggi-petinggi, ya, elit-elit bangsa, ketua-ketua umum partai, semuanya baik. Komunikasi saya baik,
dengan mereka-mereka. Tidak ada karena saya di partai ini, terus ini musuh saya, nggak ada. Secara pribadi semuanya saya komunikasi dengan mereka. Begitu kira-kira. Terus layak dong disampaikan Pak Jenderal, apa saja sih yang akan Pak Jenderal lakukan ketika jadi Wapres? Gitu, Jenderal. Sebetulnya banyak ya, walaupun memang keputusan itu ada di Bapak Presiden. Wakil Presiden itu akan membantu. Saya akan memberikan suatu saran-saran yang terbaik, terbaik untuk rakyat, untuk bangsa, untuk agama, dan untuk negara. Luar biasa. Sehingga Indonesia ke depan ya bisa betul-betul jaya, bisa tangguh, rakyatnya sejahtera. Siap aja. Masalah pangan, Indonesia harus bukan ketahanan pangan lagi, tapi berdaulat pangan. Sehingga nanti Indonesia kembali lagi ke zaman kejayaan Majapahit. Menjadi mercusuar dunia di bidang pangan. Jadi tidak ada import semuanya import. Tidak ada. Dan ini bisa dilakukan. Sangat pasti. Saya sebagai presiden tadi bisa dilakukan. Iya, betul. Walaupun kecil. Iya. Bisa saya lakukan. Pasti bisa lakukan ya Pak. Kira-kira. Nah, jadi nyambung lagi Neng, jadi wajib Neng kuatkan lagi izin dengan sekemampuan Neng yang ada. Artinya jadi pandangan setelah Pak Jenderal tadi menyampaikan semua yang disampaikan beliau. Punten, wayahna silakan untuk disampaikan. Oh iya, terus kalau boleh saya tambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, itu masalah program khususnya pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, yang sudah kita pelihara, yang sedang kita lanjutkan, yang akan kita lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan program yang dilanjutkan, diprogramkan oleh presiden yang sekarang, ya alangkah mubazirnya. Kita sebagai pengkhianat, berapa ribu triliun dibuang begitu saja. Sebagai kalau misalnya ada presiden pengganti, bahwa program daripada Bapak Presiden yang sekarang itu diabaikan, ya ganti lagi dengan yang baru, dengan berbagai macam itu alangkah sia-sianya. Dan memang benar apa yang kata Pak Jokowi, yang meneruskan itu yang bisa meneruskan program beliau, bukan karena beliau, tapi ini program yang harus dilanjutkan. Mubazir ribuan triliun. Dan ini harus jadi. Luar biasa. Kira-kira seperti itu. Jadi upami atau izin, karena sering campur Sunda apa izin Neng, Agra tadi sampaikan bahwa ini dilihat dari kitab Pajajaran. Swasit kuno Pajajaran. Swasit kuno Pajajaran. Jadi kalau dengar apa yang disampaikan beliau, sungguh sangat tidak meleset tadi. Luar biasa. Nah sekarang silakan setelah mendengar langsung seperti itu, nah kuning ditambahkan lagi, ditambahkan bagaimana? Kira-kira intinya kalau untuk niatan mulia dari Pak Jenderal itu sungguh luar biasa ya. Karena insya Allah kalau misalkan ada izin Allah, Pak Jenderal menjadi Wapres, tidak akan ada lagi yang kesulitan bahan pangan. Karena semuanya tidak akan ada yang kelaparan. Amin. Nah, walau alam nanti yang akan jadi siapa, tapi yang jelas yang tadi saya sampaikan itu bukan saya yang bicara, tetapi saya melihat dari kitab Swasit kuno ciri-cirinya seperti itu, gitu. Dan siapapun nanti yang akan jadi, pesan dari saya jelas kalau untuk bahan pangan, Presiden tadi Indonesia yaitu Pak Jenderal pasti bisa nge-backup segalanya dari bahan yang kurang menjadi lebih gitu kan. Cuman saran dari saya dua lagi, dari BBM dan juga dari rumah sakit itu yang harus diperbaiki, karena sekarang banyak sekali orang-orang yang tertindas, orang yang nggak mampu harus membayar uang dengan puluhan juta. Sedangkan BPJS itu kan ada, KIS juga ada, kenapa kok nggak berguna gitu, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa di rumah sakit. Nah itu harus diperbaiki sebenarnya dari sekarang sebelum Pilpres mendatang, karena kalau misalkan dari diperbaiki nanti itu akan lama lagi prosesnya. Tapi kalau diperbaiki dari sekarang nanti kan tinggal melanjutkan seperti tadi yang Pak Jenderal sampaikan ya. Seperti BBM ini kan sekarang semakin dipersulit dengan adanya barcode gitu kan. Harusnya seperti biosolar, terus pertalite itu kan biasa aja lah, lumrah seperti kemarin-kemarin gitu, tanpa harus ada barcode subsidi ini itu. Karena kan gak semua orang juga punya barcode, gak semua orang juga dapat subsidi. Jadi ini sebenarnya
semakin sulit di 2023 ini dalam perihal perekonomian untuk menengah ke bawah. Dengan adanya selalu dipersulit dengan BPJS, KIS pun juga tidak bisa seutuhnya untuk bisa dipermudah gitu kan. Bahkan sekarang ini kita lihat seperti supir angkot gitu kan ya, kita juga lihat seperti pengirim barang itu kadang-kadang bisa subsidi, bisa juga enggak. Nah, di situ kan kita harus memperhatikan bahwa orang tersebut punya anak, punya istri. Yang harusnya pemerintah itu lebih memperhatikan orang-orang yang seperti itu. Tolonglah permudah, kembalikan lagi seperti biasa. Jangan sampai dipersulit dalam segala apapun. Nah, itu mungkin Dinda sendiri bisa tahu, mungkin secara lahiriah kan seperti itu. Nah, secara ainul basiroh Dinda itu, emang kenapa sih bisa harus pakai barcode kayak gitu? Sebenarnya ini permainan di dalam untuk bisa mendapatkan keuntungan untuk pencalonan pilpres mendatang. Ya makanya kan kasihan gitu kan, banyak orang yang kesulitan, yang kesusahan, yang dimana bahkan sekarang malah jadi tambah banyak loh kemiskinan di Indonesia ini. Banyak, terus tunawisma juga jadi banyak. Makanya kan kalau misalkan kita punya cita-cita dan Allah mengabulkan, kalau misalkan jadi miliarder gitu kan, amin. Harusnya sih kita secepat mungkin untuk buat rumah susun khusus untuk tunawisma, dan jangan sampai ada tunawisma yang ada di jalan. Justru Indonesia ini kan kaya, harusnya Indonesia ini bisa terlihat secara mata lahir kita dan semuanya, agar tidak ada lagi yang tidur berserakan di jalan, di trotoar, yang memakai kardus, karung, itu kan kasihan. Karena kan kita harus bisa memanusiakan manusia dengan cara apa? Jangan hanya pembangunan saja yang dibangun, tetapi bangunlah hati tunawisma dan duafa lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu Pak Jenderal, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Pak Jenderal sangat tahu persis keliling Republik Indonesia, sudah sangat tahu. Luar biasa. Artinya tanda-tandanya sudah ada di Pak Jenderal. Itu semua memang masuk itu di dalam program saya. Saya sementara ini, betul. Sekarang rakyat yang sakit, yang miskin, untuk berobat aja susah. Susah dia pakai BPJS. Bayar dari mana? Kalau dibayar, ya saya bayarin, ya toh, semampu saya. Nah, terus tadi permasalahan kesulitan bahan bakar pakai barcode, minyak goreng harus pakai KTP. Apa yang diutarakan oleh Neng tadi itu ada benar. Semuanya permainan politik. Sekarang daripada mengumpulkan KTP, satu KTP dibayar 50.000, beli minyak goreng pakai KTP. Ya pakai KTP kan? Pakai KTP. Dia udah mengumumkan berapa juta, nggak usah pakai duit. Untuk apa minyak goreng pakai KTP? Untuk bensin pakai barcode. Bensin di mana-mana nomor pakai barcode. Kalau nggak ada kepentingan politik ya di dalamnya, betul. Ini yang terjadi, gesekan antar elit-elit di atas. Jadi permasalahan. Paham. Siapa yang menguasai minyak? Dia yang punya suara. Siapa yang produksi bensin? Dia punya suara. Tetapi kalau elit-elit tidak punya yang dijual, tidak punya suara. Oh betul. Kalau dulu kan untuk balon, untuk menjadi calon bupati, kita kan harus cari KTP sebanyak mungkin ya. Itu kan dibeli. Itu kan dibeli untuk diserahkan ke KPU. Nah kalau sekarang mah nggak dibeli berarti ya? Nggak dibeli. Minyak udah ketahuan. Minyak dimurahkan. Seneng kan rakyat kita nih, seneng nih. Lagi susah-susahnya. 14.000, KTP 50.000, berarti yang 14.000 itu sama dengan 64.000, mahal banget. Jadi jual KTP aja 50.000 rakyat kepada calon. Nah seperti masalah di bidang pertanian, kok sekarang pertanian beras surplus dari mana? Uang import, nah. Sekarang masih banyak dari Papua, dari Jawa Timur, dari Madura, dari Riau, dari Sulawesi Tengah. Ini yang nonton juga nih ya. Mereka teriak-teriak meminta saya pupuk, bagaimana? Ya, karena tidak ada di pemerintah pupuk. Coba bagaimana sekarang? Petani udah nanam. Otaknya mereka ini sekian bulan lagi
pemupukan. Betul. Pupuknya digudangkan. Tani teriak. Harga pupuk misalnya hanya 10.000 per kilo. Dia gudangkan teriak-teriak. Kasihan petani. Betul. Kalau saya bikin sendiri. Boleh dong, legal. Oh mudah. Gitu. Bahkan hasilnya bisa 14 ton 1 hektar. Gitu. Daripada beli dan lain sebagainya hanya 5-6 ton. Betul. Saya bilang mari, yang gabung dengan saya akan bantu. Dari mulai benih, dari mulai anggaran maupun dari pupuk. Hasilnya nanti sebanyak-banyak untuk rakyat. Nah, saya juga jadi penasaran. Yang penting uang saya balik aja, gitu aja kan? Iya. Siap, Pak Jenderal. Itu banyak Penasaran juga, Pak Jenderal. Gimana Pak Haji, gimana nih? Usulnya benih padi ini bisa makan nasi ini dari mana dan abad berapa sih? Waktu zaman siapa? Adanya nasi ini ya? Iya. Adanya menanam padi ini abad berapa itu? Siap. Jadi penasaran, ini kan bagian Ainul Basir. Iya. Paham, Pak. Kalau itu mah udah ada dari abad ke-8 di zaman kerajaan Salakanegara. Dari Salakanegara Iya. yang biasa. Karena kan yang pertama menanam benih padi itu adalah kerajaan Salakanegara yang menguasai Karawang, Bekasi, Cirebon, Indramayu. sampai ke sini. Jadi sebenarnya dari zaman kerajaan Salakanegara itu mengambil politik dalam etnisme. Politik etnisme itu yang selalu dipakai oleh para raja-raja kuno dulu, yang dimana hanya memikirkan untuk kesejahteraan rakyat saja, tidak memikirkan untuk pribadi dan Pas berarti. Betul. Makanya dulu kan sangat melimpah ya. Betul. Mas padi, terus kan sawah di mana-mana gitu kan. Makanya sampai sekarang kalau Karawang masih banyak persawahan. Iya, masih. Walaupun sudah banyak berkurang. Dari Salakanegara sebenarnya. Idenya padi bakal jadi nasi dan bisa dimakan itu dari mana asal usulnya? Dari kitab kuno yang ada di Salakanegara yang waktu itu dibuat oleh Raja Suwarman. Raja Suwarman waktu itu memang membuat kitab kuno yang disebut dengan Dazaka. Dazaka itu khusus untuk pertanian dan tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu untuk rakyat. Oh, berarti nasi itu adanya nasi itu beras itu waktu zaman kerajaan itu ya? Salakanegara. Oh, waktu zaman Kanjeng Nabi nggak ada nasi? Belum ada. Oh. Iya. Berarti nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nah, ini kan ilmu juga ya. Soalnya ini biar sesuai nih dengan posisinya beliau ini saat ini kan Presiden Tani Indonesia. Nah, mungkin ada masukan untuk beliau supaya bisa lebih menyuburkan petani. Ada nggak resepnya untuk supaya panennya lebih bagus? Kalau resepnya ada sih, karena kan dalam kitab Dazaka kuno itu memang ada ya tercantum bahwa kalau misalkan pengen padi hasilnya nanti bagus, panennya bagus gitu, nggak terkena hama, gitu, itu tuh biasanya disiram dengan air cucian beras di saat mau panen. Tuh Pak Jenderal, itu diumumkan sama semua petani Pak Jenderal. Disiram pakai air cucian beras, disiram pas mau menjelang panen aja. Oh. Misalkan 3 hari sebelum panen, 7 hari sebelum panen, jadi nggak akan gagal panen. Nah, terus kalau pengen bisa panen dalam setahun 3 kali, bagaimana itu? Karena cuman rata-rata 2 kali atau sekali ya. Sekali atau 2 kali. Nah, ini pengen bisa 3 kali setahun, bagaimana itu? Pupuknya dari apa itu? Bukan, maksudnya ada doa-doanya, doa-doa khususnya gitu. Berarti Jadi harus kalau sekarang itu kan dirangkum kitab-kitab kuno itu menjadi kitab Salafatul Islamiyah. Salafatul Islamiyah itu yang dikarang oleh Syekh Ajmawi. Nah, itu khusus untuk benih-benihan, padi-padian dan tumbuh-tumbuhan. Oh, ada di situ lengkap. Ada. Oh, tinggal buka kitab. ada terjadi. Enggak, ini Pak Haji, mohon izin. Iya. Ini dari awal, Neng Andra tadi menyampaikan segala sesuatunya. Ini tanda-tanda alamnya sudah ada. Ketika bicara soal tani, beliaunya pas jadi presiden tani. Jadi untuk jadi wapres tidak terlalu sulit. Udah ada jalan, iya Tapi betul. kalau alam sudah memberikan tanda, sulit. Makanya saya selalu menciptakan. Siap. Ya. Sekarang kalau pemerintah ya, nanam padi 1 hektar hanya 6-7 ton. Betul, 6 sampai 7 Ya, ton. toh, dalam panennya. Ya. Saya bilang, saya baru menjabat, makanya ada benih padi TJ 01. Siap, varietas yang Nah, saya namakan Tatang Jainuddin 01. Iya. Gimana tadinya antara 9 sampai dengan 10 ton.
per hektar. Ya. Tapi begitu panen sudah 12 ton. Makanya TJ 02 itu sampai dengan 12 sampai 14 ton. Betul. Sekarang tercipta kembali. Nah, tapi saya rahasiakan. 1 kali tanam, 3 kali panen. Jadi nggak usah nanam lagi. Oh. Jadi Yes. panen, dibiarkan, pupukin lagi, Jadi lagi. oh berarti nggak capek kalau gitu mah. Nggak Iya. capek. Iya. Hanya sebetulnya kenapa, aduh, yang punya pemilik pertanian tuh kok nggak mau Kewenangan, seperti yang punya itu. kewenangan. Yang punya kewenangan tidak. Siap. Itu permasalahannya. Kita pupuk bikin sendiri, sangat-sangat mudah. Siap. Makanya saya daripada ya kalau pupuk boleh aja dong bikin sendiri dong, nggak boleh dong. Oh ini tindakan pidana untuk bantu rakyat kok. Siap. Betul. Sangat mudah daripada beli mahal atau memang pupuk itu tidak ada. Ya untuk ada pertanian. Jadi tambahan lagi Pak Jenderal, selain dari tadi metode yang Pak Jenderal bikin, tadi Neng bilang bahwa ada doa-doanya juga. Oh iya. Oh, Jenderal. Itu pasti jangan ditinggalkan. Jangan Apapun ditinggalkan, luar juga biasa. kita melakukan satu kegiatan tindakan diawali dengan doa. Barokallah. Izin Neng, berarti harus terus nih dampingi Pak Jenderal untuk bertani dimanapun dia. Iya, betul. Luar biasa. Karena sudah TJ2 ya Pak Jenderal sekarang. TJ2. Soalnya yang waktu di Banjaran sana TJ1, Ya, masih TJ1. yang waktu itu Ya, ada Pak Haji Asep itu sebagainya, sana. kan? Ya. Lumayan, daerah. Tapi nanti Siap, di tahun Izin, Neng. 2028 akan tiba masanya musim kemarau dan sulit bahan pangan. Itu harus waspada. 2028. Dan nanti bisa jadi akan ada makanan baru selain daripada beras yang berbentuk seperti serbuk tetapi bisa mengenyangkan. Kira-kira Pak Jenderal, makanya ini mah ide luar biasa Pak Jenderal. Jadi itu catatan kita Pak Jenderal, simpan di Pak Jenderal baik-baik bahwa 2008. Nah itu. Kalau itu udah nanti tercantum juga di Ugo Wangsit Siliwangi. Oh udah tercantum. Udah ada di UGA. Ugo Wangsit Siliwangi. Ugo Wangsit Siliwangi ada. Jadi Terus nanti di kita kitab Miftahul Asror juga Oh di tercantum. Miftahul Asror. Siap. Jadi siap, di antara siap, kitab kuno dan juga kitab Islami, di situ pun juga tercantum bahwa 2028 akan memasuki masa Allah. moneter dan kritis dalam bahan pangan. Walaupun presidennya memimpin dengan baik, jujur. Presidennya memimpin dengan baik dan jujur, tapi di bawah-bawahnya nanti antek-anteknya yang nggak jujur gitu. Itu. Dahsyat. Jadi kan Tapi nggak wapresnya terlalu kritis banget, tapi akan memasuki masa kritis. Nah, oke. Ini ada pertanyaan juga sedikit. Beras itu bisa dibikin nasi untuk mengenyangkan makan, tapi kadang-kadang bisa jadi penyakit juga ya. Seperti nasi orang yang punya diabetes kan nggak boleh terlalu banyak makan nasi. Kenapa itu? Sebenarnya itu menurut ilmu kedokteran. Tetapi kalau misalkan menurut ilmu hikam, nggak seperti itu. Nasi bisa menjadi obat, bahkan tanah pun bisa menjadi obat. Nah, cara apa? Gimana? Dengan cara apa? Jadi gini, kita ambil aja dulu hikam asror ya. Di dalam hikam asror yang memang itu dikarang oleh Syekh Bantani Al-Musyair. Di situ tercantum bahwa apapun yang ada di muka bumi ini akan menjadi obat bagi umat. Asalkan umatnya yang seperti apa dulu. Mempunyai keyakinan dan keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya penyakit dan penyakit itu datang dari siapa? Bukan dari Allah, bukan dari orang lain, tetapi datang dari diri kita sendiri. Contoh yang punya penyakit diabetes nggak boleh makan nasi putih. Kalau misalkan makan nasi putih bisa lebih parah katanya gitu. Padahal dengan keyakinan kita kepada Allah dengan membaca la haula wala quwata illa billah, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, langsung makan, itu akan menjadi obat. Ini dicatat pemirsa nih, dicatat semua. Yang nih. lagi batuk nggak boleh makan es gitu ya. Tapi karena dengan yakinnya kepada Allah dan kita ingin memakan sesuatu itu gitu kan, asalkan jangan yang haram-haram gitu kan. Kita membacakan aja amalan-amalan tersebut. Minum, itu akan menjadi obat. Akan menjadi sembuh sendiri. Tanpa harus meminum obat bodrek gitu kan, obat OBH gitu ya. Oh, berarti kalau gitu ya secara keterangan di dalam Islam dengan ilmu kedokteran, ilmu Islam itu hampir berbenturan ya. Sebenarnya
sangat berbenturan, bertolak belakang. Karena kalau kita mempelajari hikam asrar, itu pasti akan dianggap gila oleh para ulama lain. Karena ulama Syafi'iyah itu lebih mempelajari hikam asrar dari mulai A sampai Z. Makanya ulama Syafi'iyah yang senyatanya dan yang sesungguhnya itu tidak akan pernah ada pantrangan dalam perihal makanan, waktu jam tidur, karena ada ilmunya. Gitu. Makanya kita segala sesuatu apa yang harus kita lakukan asal tahu ilmunya itu akan selamat. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya ya pasti akan ngaco gitu. Ilmu nomor satu, betul. Hadis sudah ada semua. Betul. Luar biasa Pak Jenderal. Jadi bisa kan nggak mau kehilangan pendapat. Contoh yang punya diabetes sok aja makan nggak apa-apa gitu kan, daripada mengosongkan perut tambah sakit. Lebih berbahaya, betul. Lebih berbahaya. Betul. Ini ada cerita sedikit. Pak Jenderal itu kemarin dapat ujian dari dirinya Pak Jenderal sendiri itu. Dia uji kesabaran. Pak Jenderal sampai 2 hari nggak boleh makan, nggak boleh minum di rumah sakit. Justru mengosongkan perut itu nggak boleh. Itu secara hukum gimana? Begini, selama kita masih diberi nyawa, selagi kita masih bisa bernapas, apapun yang kita inginkan, apalagi itu hanya makanan gitu kan ya, makan saja. Tetapi keyakinan kita kepada Allah yang harus kuat dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah dan juga kalimat-kalimat suci Al-Quran yang harus kita baca sebelum kita melaksanakan. Karena kalau kita mengosongkan perut, contoh nih Pak Jenderal tuh misalkan padahal ini teh lapar pengen makan gitu, tapi kata dokter nggak boleh gitu kan. Ya sebenarnya nggak usah terlalu mengikuti juga, dokter kan manusia bukan Allah. Ya udah kita makan aja tapi secukupnya, jangan berlebihan gitu ya. Tapi ini diumpetin semua. Karena ini katanya usus di sininya itu pecah, ya kan, darah keluar semua. Jadi semua itu saya nggak boleh minum, nggak boleh makan. Terus saya tanya sama dokter udah 1 hari, dok haus gitu saya, dok ini bibir kering. Udah itu aja, kasih itu aja. Apa? Madu. Kasih madu lah begini. Dok, jangan madu dok, ini tambah haus. 1 tetes saja. 1 tetes. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Tapi alhamdulillah sehat juga Pak Jenderal ya. Alhamdulillah. Di sini emang nggak boleh katanya, supaya di sini kering. Iya. Itu. Ya. Padahal kembali ke keyakinan sih. Izin Neng memang beliau sebetulnya dihalangin oleh siapapun lewat biasanya. Jadi persis sudah memahami intisari tadi yang disampaikan. Tapi kalau makanan dibuang semua, dijauhkan semua, nah itu saya kapan diri di situ, begini aja nggak bisa. Terus lu gimana ngambil? Tapi saya lihat Pak Haji, saya ketika buka kemarin sahur sendirian, wah makanannya banyak banget. Dan sendirian. Luar biasa. Ini gini aja. Siap. Salah satu contoh enggak? Ini kan Bapak baru ketemu nih dengan Bunda ya, saat ini. Iya. Tapi maaf ya Pak ya, ini sedikit agak melihat ke dalam nih. Harus. Kalau menurut dokter, Bapak ini punya penyakit apa, dan kalau untuk menurut Bunda, Bapak ini punya penyakit apa dan apa yang suka dirasa? Mungkin secara lahiriah ada kolesterol sama migrain. Tapi kalau untuk yang udah lihat secara batin, yang suka terasa sering masuk angin, bagian perut suka nggak enak, dan juga sering sakit kepala. Izin langsung dijawab. Gimana? 100% untung. 100% asli. Oh, berarti itu berbeda dengan pemeriksaan dokter ya? Kalau dokter hanya bilang contoh lahiriah ya, kolesterol gitu kan sama migrain. Kalau kolesterolnya bisa dikatakan ya hampir ada kemiripan, iya. Migrainnya juga iya, karena kan kalau kolesterol pasti sakit kepala. Cuman yang tadi itu bagian masuk angin sama perut yang suka dirasa itu nggak kecek dalam istilah kedokteran. Tapi secara batinnya melihat ada, karena sering masuk angin, sering gak enak perut juga. Tapi kalau untuk masalah sakit kepalanya sama. Bapak pernah dicek sama dokter? Badan Bapak udah masuk angin, kecek nggak? Enggak, kalau itu nggak kecek. Asli apa yang disampaikan Neng tadi. Jadi itu hanya saya yang merasakan. Kalau dokter mengatakannya persis kolesterol. Soalnya gini Pak, saya kan penyakit lambung saya ini udah sangat parah ya. Dilarang makan sambal, minum kopi. Tapi istri saya
Udah labrak aja kata istri saya, gitu. Ya udah saya labrak sampai saat ini. Kan tadi di atas minum kopi terus Pak Jenderal. Iya betul. Iya. Aman-aman aja. Aman, izin Allah semuanya. Gitu. Ya mungkin untuk sebelum penutupan ada pesan atau gimana gitu? Ya kalau untuk pesannya sih khusus untuk para pemimpin di Indonesia ini agar bisa lebih memperhatikan rakyatnya, karena semakin kesini tiap tahun ke tahun kok semakin banyak yang kesusahan. Kenapa sih banyak lahan yang luas nggak dipergunakan? Itu sih ya yang diinginkan, karena kita sangat gak tega ngelihat masyarakat yang di bawah sampai nggak punya tempat tinggal. Jadi kita ingin supaya petinggi-petinggi itu lebih memperhatikan yang di bawah daripada memperhatikan yang tidak penting. Itu aja. Iya, ternyata luar biasa buat para pemimpin tentunya Pak Jenderal. Jangan lupa juga siap-siap. Ya. Karena sebenarnya di dalam ketatanegaraan ini sangatlah mudah untuk mengatur rakyat di bawah. Sangat mudah kalau kita bisa mempelajari dan memahami tentang fikih bab muamalah. Oh, dari sini. Di dalam Islamnya, di dalam suasitnya itu kan bebas, baik muslim ataupun non muslim bisa melakukan bab ketatanegaraan dengan bijak, asalkan tidak ada keserakahan dalam diri, pasti mudah. Walaupun jutaan orang yang ada di Indonesia gitu kan, tapi bisa kita arahkan, karena kan kalau yang di bawah bagaimana yang di atas, nanti yang di atas yang harus bisa mengatur, dan yang di atas juga nggak banyak orang kok, hanya presiden, menteri-menteri, staf-stafnya, anggota TNI, anggota Polri, dan ASN, DPR. ya. Bisa dihitung ya. Jadi kita harus bisa membenahi dulu yang di atas, baru bisa membenahi yang di bawah. Ya harapan kita sebagai masyarakat sangat menghormati kepada presiden kita dan petinggi-petinggi yang di atas. Tetapi di sini juga kita hanya ingin memberikan saran supaya petinggi kita nggak lupa dengan apa yang ada di bawah, yaitu masyarakat kecil. Itu aja kita. Biasa. Sahabat IMP begitu banyak sebetulnya yang ingin diungkap, masih begitu banyak. Tunggu aja selalu, dan selalu dilihat komen konten-konten dari Neng Anggra tentunya. Ya sahabat IMP, alhamdulillah di kesempatan malam ini kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Mungkin tadi penyampaian dari kami cukup sekian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.